Good night, ladies and gentlemen. Welcome to the unseen. Mereka yang tak terlihat atau kita yang tidak bisa melihat. Sponsor by Moratelindo, Broadband Company. Berkah mengalir car wash, bersih, aman, dan amanah. Simhei Jakarta, Apple Pie, Kopi Tanem, dan keripik paru Kidang Mas. Media partner Radio Elisa 103.9 FM, The Factorious Station, serta special performance dari Teater Tilar, Karawitan Suara Mahardika, dan Artis Somya. Acara yang diprakarsai oleh Nala Manajemen ini akan membawa para hadirin sekalian ke dalam dimensi baru dengan sudut pandang sebagai seorang indigo. Sebelum lebih jauh masuk ke dalam dimensi ini, perlu kami ingatkan agar sepanjang acara, para hadirin dituntut untuk fokus, jangan kosongkan pikiran, buang kenangan-kenangan buruk yang dapat mengingatkan masa lalu yang kelam. Terlebih lagi masa-masa indah saat bersamanya. Maaf. Baiklah, kembali lagi ke indigo. Sebenarnya apa indigo itu? Apakah hanya sekedar tipuan kamera atau sekedar delusi? Bagai dua sisi koin, indigo dapat diartikan baik maupun buruk. Acara The Unseen dapat merubah perspektif Anda tentang indigo.
jreng kang puspita harum kasiliring samirana mrih sekar gadung kungas gandanyo maweraras arananing driya
Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Naomi Angelia Sea. Tes. Nah, selamat malam semuanya, sehat semua ya. Ya, perkenalkan saya Naomi Angelia Sea. Kalau orang bilang itu aku indigo dari kecil, gitu loh. Orang kenal aku itu aku anak indigo, gitu. Sampai dari kecil sampai sekarang, gitu. Jadi aku mau bilang terima kasih dulu untuk Nala Manajemen dan juga UKSW ya, gitu ya, udah undang aku di sini gitu. Sebenarnya gimana ya? Aku dari tadi tuh masuk ke ruangan ini, bukan hanya lihat teman-teman semua, tapi banyak dari yang tidak terlihat pun ada di sini, gitu loh, di tempat ini. Gitu. Jadi kalau sekarang hawanya agak ngap gitu, penuh gitu. Karena memang yang nonton di sini tuh bukan hanya kita sebagai orang, sebagai manusia, tapi juga ada mereka gitu. Karena memang kita dan mereka itu kita sama satu dimensi. Cuman bedanya itu hanya selaput kecil aja gitu loh. Dimensi kita dan mereka gitu. Sambil duduk ya. Jadi aku mau cerita. Aku itu indigo dari umur 5 tahun. Sialnya dulu indigo itu gak populer. Jadi indigo itu dianggap satu kekurangan gitu loh. Disama artikan dengan anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus gitu. Karena memang aku bisa lihat sesuatu yang tidak orang-orang lain bisa lihat gitu loh. Jadi aku kecil itu tumbuh dengan kalau orang sih bilang ini kalau zaman dulu ya, atau psikiater aku bilang itu adalah aku dengan imajinasi gitu loh, dengan teman-teman imajinasi aku gitu. Tapi anehnya di saat aku tumbuh besar, teman-teman imajinasi aku pun masih ada gitu. Biasanya orang kalau teman imajinasi itu paling umur berapa ya? 1 sampai 5 tahun gitu kan. Anak-anak itu masih
ngomong sendiri, terus masih ngomong sama tembok dan lain-lain gitu ya. Atau biasanya ngegambar di tembok dan lain-lain. Kalau aku itu masih bisa berkomunikasi dengan mereka. Bahkan kadang aku nggak bisa membedakan antar manusia dan mereka gitu. Itu yang buat agak menakutkan gitu loh. Terus sampai indigo itu nggak populer, orang nggak tahu apa itu indigo dan segala macam itu nggak tahu gitu. Makanya sekarang sebenarnya ada bersyukurnya karena memang udah banyak yang kenal indigo ya, atau anak-anak yang mempunyai kemampuan khusus gitu kan ya. Tapi itu juga jadi bumerang juga gitu loh. Karena apa? Karena indigo itu nggak seenak itu kok teman-teman, bener deh. Indigo itu capek gitu loh. Indigo itu selalu merasa terganggu gitu dengan adanya mereka gitu loh sebenarnya. Kalau aku dikasih pilihan gitu ya, Naomi, kamu mau jadi anak biasa atau kamu mau jadi indigo? Aku lebih pilih jadi orang biasa sebenarnya, gitu loh. Karena nggak enak. Kamu bayangin ya, aku tidur, tiba-tiba di samping aku tahu di samping aku tuh harusnya ada mamaku, ada adekku gitu ya. Karena memang aku nggak biasa tidur sendiri, karena takut gitu kan. Tapi ternyata di samping aku itu bukan orang yang aku kenal, gitu. Itu sering banget terjadi, gitu loh. Gitu. Kadang-kadang aku ngobrol nih kayak gini nih, kita ngobrol gitu. Aku udah ngobrol panjang. Orang yang lihat, kamu ngomong sama siapa Naomi? Gitu. Makanya dari kecil aku nggak pernah punya temen karena orang-orang selalu menganggap aku tuh aneh karena ngomong sendiri gitu. Nah, aku tumbuh besar dengan menghadapi semuanya gitu ya. Jadi indigo aku itu bukan aku bilang aku indigo loh, aku bisa ngelihat hantu enggak. Jadi di zaman aku itu, aku indigo itu dengan gimana ya, dengan bulian sih sebenarnya. Karena apa yang aku lihat nggak orang lain bisa lihat gitu loh. Jadi aku berusaha, dari aku kecil itu aku berusaha untuk membuktikan ke orang gitu loh. Aku membuktikan kalau mereka itu ada loh di dekat kita gitu loh. Aku tuh nggak bohong loh, apa yang aku lihat itu nyata loh gitu. Cuman balik lagi, karena dulu indigo nggak populer dan nggak ada yang tahu apa itu indigo, akhirnya ya dianggap aneh gitu kan. Sampai akhirnya satu ketika aku mengalami satu sakit gitu. Aku mengalami lumpuh total sampai akhirnya aku ke dokter dan didampingi sama psikiater. Jadi kalau dibilang nih ya, Naomi indigo gitu ya. Indigo itu bisa lihat hantu gitu. Karena Naomi bisa lihat hantu makanya dia indigo. Enggak. Justru aku indigo itu karena memang aku melewati banyak pemeriksaan gitu loh. Karena keanehan-keanehan yang aku alami, akhirnya aku diperiksa dengan psikolog, dengan Profesor Erwin gitu ya. Sampai akhirnya aku ketahuan kalau memang indigo itu adalah anak yang mempunyai aura berwarna ungu atau nila gitu. Itu indigo sebenarnya. Anak-anak yang mempunyai aura nila gitu loh. Dan indigo itu nggak hanya bisa ngelihat hantu aja gitu loh teman-teman. Jadi kalau dibilang Naomi, indigo itu ngelihat hantu aja, enggak. Indigo itu banyak macamnya gitu loh. Ada interdimensional, ada vision dan segala macam gitu, banyak. Jadi kalau dibilang indigo itu hanya lihat hantu aja, enggak sebenarnya. Cuman aku mungkin kebagiannya indigo yang interdimensional gitu loh. Gitu. Jadi hantu itu gimana ya? Hantu itu memang ada di sekitar kita gitu loh. Mereka itu memang ada, bukan hantu sih sebenarnya. Alamnya kita dan alamnya mereka itu berseberangan gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau frekuensi kita dan mereka itu pas, kadang-kadang kita bisa mengalami kejadian-kejadian yang tidak masuk akal gitu. Kalau frekuensinya pas gitu. Seperti itu kira-kira.
Nah, aku ngeliatin nih semuanya pada bengong, Naomi ngomong apa gitu ya. Aku mau tanya deh, kalian pernah gak sih ngalamin pengalaman pengalaman horor gitu? Pernah gak sih? Ada yang pernah gak? Ada yang pernah gak nih? Gak kedengeran? Coba, aku gak denger nih, ada yang pernah gak? Pernah. Ya, itu karena frekuensi kita dan mereka itu sejajar gitu loh. Jadi kita bisa mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar dan itu it's okay gitu loh. Itu bukan halusinasi gitu loh. Itu bukan sesuatu yang aneh gitu dan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti gitu. Karena memang kehidupan kita dan mereka itu berdampingan seperti itu gitu loh. Jadi aku tuh pengen sharing-sharing deh. Ada nggak sih yang mau kasih pertanyaan gitu? Coba dong, ada nggak? Ada nggak nih? Ayo. Ada nggak yang mau kasih? Barusan ada yang goyang, beneran? Gak ada orang kan? Tapi barusan goyang kan? Beneran loh, serius loh bunyi loh. Ada yang jalan loh. Ya itu, ya kan? Ada, aku tanya bener gak? Ada yang jalan gak tadi? Ada yang dengar gak? Ya kan? Itulah mereka ada di sekitar kita. Percaya atau tidak? Gak ada orang kan? Gak ada. Gitu. Aku mau tanya, ada gak dari teman-teman yang mau di-sharing ke aku? Boleh loh. Ada gak nih? Gak usah malu-malu, masa malu-malu sih? Ayo dong. Gak ada nih? Serius? Ya udah, aku lanjutin ceritanya ya. Jadi sebenarnya tadi aku itu datang ke sini ya. Aku tadi datang ke sini itu udah dari jam 5 sore ceritanya. Lalu aku tunggu di ruang tunggu kan buat rapi-rapi. Ini kejadian baru aja. Bukan kejadian yang udah-udah enggak. Ini baru aja tadi. Aku tunggu di ruang tunggu untuk siap-siap gitu ya. Pas aku tunggu di ruang tunggu untuk siap-siap, aku ditemenin salah satu tim dari sini kan, dari Nala Manajemen. Aku ditemenin salah satu tim, terus kita lagi ngobrol-ngobrol. Aku sempet tanya kan, kamu pernah punya pengalaman horor nggak? Aku tanya gitu kan ya. Terus pernah, tapi ya udah cerita gitu. Terus dia bilang, cuman aku masih ya percaya nggak percaya deh kak, gitu kan. Pas kita lagi bahas itu, apa yang terjadi? Pintu tiba-tiba dibanting, padahal itu posisinya semua pintu ditutup. Semua pintu ditutup, tiba-tiba pintu tuh dibanting. Setelah itu tim dari Nala kayaknya udah males ke ruangan aku. Tiba-tiba udah keluar, udah ya kak. Terus ya udah kayak gitu. Ya itulah teman-teman aku kayak gitu sebenarnya. Aku punya teman-teman dulu karena di sekitar aku suka ada kejadian aneh. Akhirnya orang-orang buat deket sama aku malah jadi takut. Sebenarnya pada dasarnya mereka itu ada bukan untuk ditakutin gitu loh. Mereka ada bukan untuk untuk diistimewakan, tapi memang mereka ada di sekitar kita. Dan memang gak bisa semua orang itu lihat wujudnya seperti aku mungkin. Karena gak semua orang punya kelebihan yang sama kan ya. Karena orang beda-beda gitu. Ada yang bisa lihat wujudnya, wah gitu. Ada juga yang memang beda-beda gitu ya. Kayak tadi, aku sempat duduk di sini kan, aku sempat nonton acaranya kan. Aku sempat lihat yang nari dan segala macam. Aku lihat ke bagian gamelan sebelah sini nih. Tadi aku tanya, sindennya ada 1 apa 2? Ada yang perhatiin gak sih teman-teman? Ada yang perhatiin gak? Karena tadi aku lihat sindennya itu ada 2. Yang satu pakai baju merah dan ada bunga-bunga di sini nih, di samping mbak sindennya. Gitu.
Dari tadi, iya. Aku dari tadi tuh sampai ngomong, iya aku lihat gitu. Terus pas lampu nyala, loh kemana mbaknya? Aku bilang gitu kan, kok nggak ada. Karena tadi aku nggak lihat gamelannya, ketutupan sama satu lagi sinden pakai baju merah gitu. Gitu. Itu yang buat ya mereka ada di sekitar kita gitu loh. Itu balik lagi seperti itu. Jadi kalau dibilang indigo itu hanya apa ya? Tadi aku sempat dengar FO-nya kan ya. Indigo itu hanya apa? Tipuan kamera dan segala macam. Kebetulan aku sampai sekarang nggak punya program TV atau program YouTube indigo ya tentang hantu-hantuan gitu. Karena aku nggak mau dikejar buat ngebohongin orang gitu loh. Dengan gimmick-gimmick gitu loh. Makanya sampai sekarang aku punya siaran radio dulu ya. Kalau memang hantunya ada ya ada. Kalau memang hantunya nggak mau berkomunikasi sama kita ya sudah gitu. Karena ya buat apa gitu loh, kita menakut-nakuti orang tapi bohong-bohong gitu. Dan aku juga nggak mau sampai sesuatu yang lain itu marah ke kita gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Makanya sampai sekarang kalau dibilang tipuan kamera bla 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 bla. Mungkin itu ambisi seseorang untuk memperlihatkan sesuatu yang nggak ada itu gitu loh, supaya bisa dilihat banyak orang gitu sih sebenarnya. Dan ya menurut aku sih nggak mesti ya gitu, nggak harus kayak gitu ya, kalau memang apa adanya. Tapi beneran loh, serius, aku nggak bohong, bener di samping situ ada, beneran. Di samping Mbak Sinden itu ada. Beneran loh, aku sampai tadi itu sampai nanya berkali-kali aku tanya, sindennya 1 apa 2, karena tadi mbaknya nyanyi, ada yang ikutin di belakangnya, tapi suaranya pelan banget, tipis banget. Aku sampai lihat lagi, 1 kan orangnya aku bilang, tapi 2 gitu. Nggak tahu ini ya teman-teman perhatiin apa enggak, aku nggak ngerti deh. Tapi ya itu yang terjadi sih sebenarnya gitu. Gitu. Nggak usah takut, biasa gitu loh. Nah ini serius nih, nggak ada yang mau cerita nih, katanya punya pengalaman horor, nggak ada yang mau cerita ke aku. Ada nggak yang mau cerita nih? Ayo dong, siapa? Ayo, mana sini dong, berdiri dong. Ayo tepuk tangan. Silakan. Masih ganteng loh. Ganteng dan pemberani. Apa kabar Mas? Ayo silakan. Iya, sini silakan. Di tengah biar bisa dilihat banyak orang. Gimana? Namanya Mas siapa? Dibuka maskernya dong. Biar gantengnya kelihatan ya kan? Namanya Mas siapa? Aduh, aku deg-degan juga. Halo, namaku Septian. Mas Septian. Oke, Mas Septian orang mana? Saya orang Kopeng. Orang Kopeng. Dingin. Iya, lumayan. Oke. Mas Septian ini mau cerita pengalaman horornya atau mau bercerita tentang apa nih? Atau Mas Septian ini kalau aku lihat-lihat ada yang dilihat deh. Ada sesuatu yang dirasa deh. Aku lihat kayaknya Mas Septian ini punya kelebihan. Kalau dibilang punya kelebihan, mungkin bisa dibilang begitu. Okay. Nah, kalau menanggapi yang soal... Iya, kita sambil duduk aja boleh loh. Kita duduk ya, ngobrolnya ya. Kalau mau menanggapi yang diceritain Kak Naomi tadi, kalau teman-teman mau tahu nih, yang di samping mbaknya itu bener, itu pakai baju merah, dia punya selendang hijau di sini. Kalau yang aku lihat, mukanya agak tua dikit gitu lah. Iya. Agak tua. Kalau lihat gitu sambil meringis gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Itu makanya mungkin
agak pegel nggak sih Mbak? Agak gimana nggak sih? Karena di samping sini nih Mbak, persis samping sampean loh Mbak. Bener loh. Terus dia mukanya meringis gitu loh, mukanya tuh gitu. Di situ. Nah, jujur aja ini ramai banget ya Kak. Betul. Jadi saya mau izin dulu. Kula ngaturaken sembah nuwun kalian jenengan para kakung, para putri ingkang dateng wonten teng griya mriku. Kalau aku boleh tahu Mas, ini kalau aku boleh tahu ini kan di sini banyak ya, bukan hanya teman-teman semua ya, bukan hanya kita aja. Merindingnya pun udah beda ya hawanya ya. Aku mau tahu deh, ini biar agak cair, aku mau tanya deh. Mas Septian itu bisa mulai merasa, mulai bisa melihat itu dari umur berapa? Kalau saya sendiri dari Boleh kecil. diceritakan ya? Nah mungkin awalnya saya juga nggak tahu ya, sama kayak Kak Nomi. Jadi aku nganggapnya itu kayak ya udah orang biasa. Ya kayak aku main sama orang-orang biasa aja, sama manusia. Nah ketika sadar itu mungkin sekitar pas itu aku SMP ke SMA. Goyang. Nah kalau teman-teman mau tahu nih, yang aku lihat Kaget. Goyang. nggak tahu ya ini disengaja atau enggak, ada yang punya niat buruk atau enggak. Ini sebenarnya ya ada yang buka kayak Gerbang ya? gerbang di sini. Jadi yang datang ke sini ya bukan bukan hantu kecil lagi kayak pocong, kuntilanak gitu. Ya name it lah, kalian mungkin tahu. Dan mungkin Kak Naomi sendiri dari tadi juga ngerasain kan, dari awal ke sini. Bener-bener rasanya nggak enak banget, penuh banget. Benar-benar. Karena memang ada sesuatu di sini akhirnya membuat udara atau aura di tempat ini itu jadi kayak beda gitu loh dari tempat biasanya, karena memang kehadirannya mereka itu gitu loh. Tadi yang sempat aku bingung itu adalah karena gini, biasanya hantu atau makhluk lain itu nggak mungkin bisa ngegerakin barang kalau dia nggak tinggi gitu loh. Kalau sesuatu yang tinggi itu atau sesuatu yang mempunyai power lebih besar itu biasanya bisa menggeraki barang atau apa segala macam gitu ya. Nah tadi aku sempat kaget, itu sempat ada yang gerak-gerak, makanya aku bilang oh ini kayaknya bukan main-main gitu sih yang aku lihat. Boleh disampaikan, nggak apa-apa kok. Banyak banget sih, dan jujur aku pun di sini kayak ngerasa tertekan banget. Nah mungkin buat kalian yang orang awam bakal nggak bisa ngerasain. Dan itu tekanannya itu emang bener-bener bikin sesak nafas gitu loh, dan bikin kalian pusing. Aku mau tanya nih Mas Septian, ya. Aku mau tanya, apa gangguan terbesar nih selama hidup kamu? Pastikan ada pernah diganggu gitu ya. Sampai bener-bener kamu tuh, nggak mau deh gitu. Pernah nggak sih? Oke, jadi aku mau cerita ini mungkin gimana ya, pengalaman paling yang aku seremi dan aku nggak mau ngulangin lagi. Jadi mungkin disclaimer dulu, berbahagialah kalian yang tidak bisa melihat dan merasakan, karena kalian tidak ada tanggung jawab di Kata situ. siapa? Itu yang di tengah-tengah situ tuh udah pernah ngerasain. Iya. Cuman malu-malu aja buat cerita, ya kan? Jujur. Tuh, malu-malu aja mau cerita sebenarnya. Gitu. Lanjut Nah, Mas. jadi aku pernah punya pengalaman. Nah, kalau dibilang indigo sendiri, aku nggak pernah menganggap aku indigo itu juga nggak pernah. Mungkin punya kelebihan aja. Oke. Kalau ditanya kelebihanku dalam bidang apa, di bidang apa, kayak Kak Naomi tadi bilang, indigo itu punya spesialisasi tersendiri gitu. Betul. Kayak Kak Naomi tadi bilang kalau dia lebih ke arah interdimensional. Nah kalau aku sendiri, aku hubungannya dalam kayak kelebihanku itu soal kayak mediumisasi, penerawangan, dan juga aku tuh hubungannya sama santet.
Jadi selama aku memiliki kelebihan ini, kasus yang aku tangani itu kebanyakan adalah santet. Oke. Kalau itu kan kasus yang Mas Septian tanganin. Iya. Kita mau tahu dong, apa yang pernah ganggu kamu nggak? Ada yang benar-benar, kamu kan waktu kecil kan pasti gini ya, kita kan nggak langsung besar ya, betul dong. Gangguan di waktu kamu kecil itu apa sih? Yang pernah sampai kamu ingat sampai sekarang tuh kamu pernah diganggu gitu. Sampai kamu ngerasa, oh ini bukan manusia nih gitu. Ada nggak sih? Kalau pas awal-awal pas kecil itu ya masih apa ya, masih penglihatanku tuh masih lost gitu loh, ngelihat itu masih semua. polos semua bisa lihat Iya. loh. Oke. Ya paling ya malu-malu yang paling bikin aku serem itu ini sih, genderuwo sih. Genderuwo. Soalnya dia bisa langsung megang aku. Nah kalau cuman lihat dan nggak bisa megang nggak apa-apa. Gondoruo. Nih, Tapi itu megang. Gondoruo itu ini kan teman-teman banyak di sini. Mungkin ada beberapa yang bisa lihat juga. Mungkin ya. Mungkin juga ada beberapa yang mau tahu dong deskripsi Gondoruo itu seperti apa sih. Kalau aku yang deskripsiin kan biasa ya kan. Kalau Mas Septian itu Gondoruo itu seperti apa sih wujudnya Mas? Biar ada gambaran. Aku kurang tahu pasti ya, tapi aku nyebutnya itu genderuwo. Jadi dia badannya itu penuh bulu gitu. Penuh bulu, cakarnya panjang, hitam. Dan badannya gede. Badannya besar. Gedenya nggak sampai, ya tergantung tingkatannya ya. Yang aku lihat itu ya paling 2 meteran gitu. 2 meteran. Itu pernah ganggu kamu? Pernah. Sampai dia megang, sampai nyakar. Oke. Dan itu timbul luka. Oke. Berarti masa lalu kamu itu, masa kecil kamu capek berarti ya Mas? Betul. Karena aku juga ngerasain kayak gitu, jadi capek pasti. Oke. Terus pengalaman yang paling gak bisa kamu lupain apa? Selain itu, yang cerita setelah kamu tumbuh besar gitu, apa pengalaman yang paling susah menghadapi makhluk itu? Karena kan gini, kalau di sini banyak nih, ini banyak nih di sekitar kita nih. Kalau kita punya sixth sense atau kita bisa merasakan kehadiran mereka ada di sekitar kita gitu ya. Kalau kita yang bisa lihat itu udah biasa ya. Aku mau tanya, apa pengalaman yang benar-benar kamu alamin pas udah gede tuh, wah jeng banget gitu. Yang bisa di-share, siapa tahu aja bisa ada manfaatnya kan buat teman-teman. Dan gimana ngatasinnya gitu loh. Ya dong, kalau kita ketemu makhluk halus, kita mesti ngapain sih? Ini aku mau tahu dari sisi Mas Septian. Kalau ini dari pengalamanku aja ya Kak, yang Iya, paling dari pengalaman kamu gak apa-apa Mas. berkesan ya sampai sekarang, dan itu sebenarnya baru-baru ini sih kejadiannya. Oke. Jadi, karena aku hubungannya sama santet dan hal gaib kayak gitu. Jadi kasus yang terakhir aku tangani itu soal, jadi ada orang tua yang dia punya anak, dan anaknya itu cerita ke aku, dia pernah mengalami gangguan seperti ini, dan setelah aku telusuri, ternyata orang tuanya melakukan perjanjian dengan, aku nggak bisa nyebut itu. Oke. Dan itu bukan setan atau jin lagi, Oke. itu punya ranah yang lebih tinggi. Oke. Dan itu yang udah diminta dari anak itu yang ngomong sama aku adalah nyawa dia. Oke. Terus akhirnya kamu berantem sama si sosok itu? Jujur aja, kita sebagai anak indigo pasti punya batas ya Kak. Betul. Dan ini yang jadi beban saya sebagai mungkin anak yang punya kelebihan, jangan sebut indigo lah. Iya. Ya yang punya kelebihan, ketika kita tahu ada sebuah masalah seperti itu, ada seseorang yang punya masalah seperti itu, dan kita tahu nih, kita juga ngerasain, kita harus bantu dia nih hukumnya. Dan ketika kita nggak bisa apa-apa, nah itu yang jadi beban. Dan pas saat itu, saya emang bener-bener sorry ya, saya nggak bisa bantu. Saya cuman bisa ngomong sama dia, ya kamu berdoa sama Tuhan, deketin Tuhan, kamu jangan sampai nginget-nginget hal itu lagi lah. Dan mungkin kamu cari tahu juga ke orang tuamu, apa sih yang terjadi. Karena penyelesaian itu di orang tuanya. Nah gini, ini kan kamu indigo, kamu itu lebih ke medium. Ya, kalau aku nggak bisa medium.
Karena aku lebih bisa melihat, merasakan dan segala macam, berkomunikasi, tapi nggak bisa medium. Medium itu adalah satu makhluk itu bisa berkomunikasi melewati tubuh kita gitu. Itu medium gitu ya. Nah, aku tahu kamu bisa gitu ya. Ini karena auranya dia tuh besar gitu loh. Jadi aku tahu ada sesuatu dalam diri kamu gitu ya. Nah, aku mau tahu dong, di sini ini di sini di sekitar kita, karena dari tadi kan banyak banget interaksi ya. Aku mau tahu dong, ada nggak yang mau disampaikan sama mereka lewat kamu? Teman-teman penasaran nggak sih? Banyak. Penasaran nggak? Ya jawab dong. Penasaran kan? Ya dong. Banyak sih. Nah, Kayaknya banyak. coba kamu konsentrasi. Ya, karena aku nggak bisa medium, ya kan? Semua orang punya kelebihan dan kekurangan ya. Gitu, karena kita manusia. Aku mau tahu dong, ada nggak yang disampaikan? Coba dong, kamu konsentrasi. Karena teman-teman mau tahu semua nih, ya kan? Gitu, yang ada di sekitar kita. Coba, ada nggak yang mau komunikasi? Nggak apa-apa. Ini serius gak apa-apa? Serius nggak apa-apa. Monggo nggak apa-apa. Penasaran kan? Penasaran. Ayo, silakan. Mungkin Kak Naomi bisa ini salah satu gak? Boleh, yang ada di dekat kita aja. Aku lihat soalnya di sebelah iya, soalnya yang sinden tadi dia naik di sampingnya Mas Septian di belakang sini gitu loh. Makanya aku penasaran banget apa sih yang mau disampaikan ke temen-temen gitu loh. Apa gitu loh. Boleh Mas, silakan. Dimasukin gak apa-apa? Gak apa-apa. Ya, boleh gak nih teman-teman? Boleh ya? Gak apa-apa. Butuh digelapin nggak? Gelapin dikit juga nggak apa-apa loh. Lampunya. Matiin lampunya nggak apa-apa loh. Yang agak renggang-renggang bangkunya geser-geser, takutnya di tengah-tengahnya loh. Benar. Sama ini sih, kalau teman-teman, ini aku serius. Kalau ada yang ngerasa kurang enak badan atau pusing, mual gitu, bilang aja. Iya, serius. Karena Soalnya memang mereka ada di sekitar kita. Ini aku enggak, ini antara percaya atau enggak ya, yang datang itu bukan yang kecil-kecil lagi gitu loh. Banyak Banyak banget dan boleh loh dipadamin dikit boleh loh. Maaf, ini siapa ya? Rambutnya panjang. Oke. Ada yang ngerti nggak? Ada yang ngerti nggak? Ada yang ngerti nggak? Aku nggak ngerti bahasa Jawa soalnya. Dipanggil dong. Oke. Kenapa? Aku tadi coba nanya cuman kayaknya enggak. Mungkin karena aku gak bisa bahasa Jawa kali ya. Gitu. Gimana? Siapa? Siapa? Ada aqua. Di sini ada aqua. Aman. ini sih
Mungkin nggak paham nih, sorry kalau pakai bahasa Jawa. Oh iya, aku nggak paham bahasa Jawa soalnya. Ini tadi disuruh nyanyi gitu loh, dia kayak mau. Dia mau nyanyi. Oh, si Iya. Lian ini minta nyanyi. Oh, minta diiringi. Minta diiringi. Tapi nggak usah. Jangan Oh, itu oke. deh. Terus dia itu apa sih? Dia itu siapa? Yang ngikut. Mbak, oke. Ah, Nggak apa-apa sih Mbak itu. nggak Itu biasa bagus sih. kok buat Itu Mbaknya. biasa sih, biasa. Oke, Mungkin Mbaknya juga tahu tujuannya. oke, oke. Nggak perlu takut sih. Oke. Jadi dia kasih pesan apa? Dia gimana ya? Nggak cuman ngikut aja. Oh, dia coba ikut aja. Kalau ayah mau ngasih pesan mungkin ya ada. Oke. Tapi eh, nggak apa-apa dimasukin gitu. Gak apa-apa, karena gini, kita harus menghargai ya, ada juga memang beberapa manusia gitu ya, yang memang mempunyai tulang belakang itu renggang gitu loh. Ada memang yang menjadi medium buat sesuatu di luar manusia gitu ya, sesuatu bangsa halus itu untuk masuk ke badan kita untuk kasih pesan, ada memang. Tapi ada juga kayak aku memang tidak mengizinkan untuk sesuatu yang lain masuk ke badan aku gitu loh, karena aku memang gak kuat gitu, seperti itu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh Mas, gak apa-apa, kamu gak aneh, itu biasa. Mau orang percaya atau tidak itu urusan masing-masing manusia gitu loh. Betul. Kita nggak bisa membuat orang untuk percaya gitu ya. Tapi memang ada orang-orang yang dikasih kelebihan gitu loh. Gitu. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol nih. Kita udah ngobrol-ngobrol. Udah ngobrol-ngobrol juga sama Mas Septian ya. Kita juga udah ngobrol-ngobrol juga. Aku juga udah beberapa cerita ya. Sekarang aku pengen. Setuju gak sih? Aku pengen kalian juga ngerasain kehadiran mereka, setuju gak? Penasaran. Ntar kalau misalnya ada takut. Aku soalnya dulu gitu. Jangan. Kita nggak boleh, dengerin ya teman-teman ya, aku kasih tahu nih ya. Kita nggak boleh menantang mereka. Mereka itu ada di sekitar kita. Kita nggak boleh menantang, oh aku mau lihat dong, itu nggak boleh. Karena nantinya bisa celaka gitu ya. Cuman aku mau, ya kita coba ya gitu ya. Kita coba, ada nggak mereka di sekitar kita? Ya. Terima kasih Mas Septian.
percaya atau tidak, itu adalah sebuah pilihan. Anda sendiri berhak menentukan pilihan hidup masing-masing. Ladies and gentlemen, please give me a round of applause for Nala Management. The Unseen, mereka yang tidak terlihat atau kita yang tidak bisa melihat. Sponsor by Moratelindo, Board Band Company, berkah mengalir car wash, bersih, aman, dan amanah. Tim Hey Jakarta, Apple Pie, Kopi Tanem, dan Kerupuk Paru Kidang Mas. Serta media partner Radio Elisa 103.9 FM, The Victorious Station, serta special performance dari Teater Tilar, Karawitan Suara Mahardika, dan Artis Somya. Untuk para hadirin, kami ucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya hingga acara pertunjukan The Unseen ini selesai. Kami persilakan untuk meninggalkan venue acara secara bergantian. Selamat malam dan terima kasih.
tahu Yuling Yu. Ya, Elo